Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Nawawi dengan NIM 1240303313. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang sejarah peradaban Islam, kontribusinya terhadap dunia, proses masuknya Islam ke Indonesia, serta relevansinya bagi mahasiswa sebagai generasi intelektual. Pembahasan ini tidak hanya berorientasi pada masa lalu, tetapi pada bagaimana sejarah pembentuk identitas, pola pikir, dan tanggung jawab kita dalam membangun masa depan. Definisi dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam merupakan kajian multidimensional yang mencakup aspek politik, sosial, intelektual, ekonomi, dan budaya. Peradaban Islam berkembang sebagai sintesis antara wahyu atau nilai spiritual dan rasio akal ilmiah. Peradaban ini berfungsi sebagai penghubung antara peradaban klasik dan modern. Sejarah peradaban Islam tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai sejarah agama. Ia merupakan peradaban kompleks dan multidimensional. Dalam sejarahnya, Islam tidak hanya membangun struktur keagamaan, tetapi juga sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Yang menarik, perkembangan tersebut lahir dari integrasi antara nilai spiritual dan tradisi dan rasionalitas ilmiah. Karena itu, sejarah peradaban Islam memiliki posisi strategi sebagai penghubung antara warisan peradaban kuno dan kebangkitan modernitas. Pusat-pusat keilmuan dunia Islam. Yang pertama, Baghdad sebagai pusat intelektual dunia pada abad pertengahan. Yang kedua, Cordoba sebagai modal kota berperadaban maju di Eropa. Terakhir, tradisi penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia melalui institusi seperti Baitul Hikmah. Di sana dilakukan penerjemahan besar-besaran seperti karya Yunani, Persia, dan India. Sementara itu, Cordoba di Andalusia berkembang menjadi kota dengan infrastruktur maju, sistem sanitasi, perpustakaan besar, dan pusat pendidikan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa dunia Islam pernah menjadi epicentrum ilmu pengetahuan global, kontribusi intelektual terhadap dunia. Yang pertama, perumusan aljabar dan algoritma oleh Al-Khwarizmi. Kedua, pengembangan ilmu kedokteran oleh Ibnu Sina. Terus, rasionalisasi filsafat oleh Ibnu Rushd. Dan yang terakhir, penerapan metode observasi dan eksperimentasi ilmiah. Kontribusi dunia Islam terhadap sains modern sangat signifikan, yang mana Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep aljabar yang menjadi dasar matematika modern. Lalu Ibnu Sina menyusun ensiklopedia kedokteran yang digunakan di universitas Eropa selama berabad-abad. Lalu Ibnu Rushd mengembangkan tradisi rasionalisme yang kemudian mempengaruhi pemikir Barat. Nah, ini membuktikan bahwa peradaban Islam berkontribusi langsung terhadap fondasi ilmu pengetahuan global. Peradaban Islam dan lahirnya Renaissance. Yang pertama, transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa. Terus peran Andalusia sebagai jalur transmisi keilmuan.
dan awal kebangkitan intelektual Eropa. Nah, ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam kemudian ditransmisikan ke Eropa melalui Andalusia. Proses ini menjadi salah satu faktor penting dalam lahirnya Renaissance, yaitu kebangkitan intelektual Eropa setelah masa kegelapan. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam memiliki kontribusi struktural terhadap perkembangan dunia barat modern. Gitu. Islam masuk ke Indonesia. Mana Islam masuk ke Indonesia, proses berlangsung antara abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Terus penyebaran berlangsung secara damai dan gradual, lalu tidak melalui penaklukan militer. Islam masuk ke Indonesia melalui proses panjang yang berlangsung selama beberapa abad. Berbeda dengan beberapa wilayah lain. Islam di Nusantara berkembang secara damai, terus prosesnya bertahap dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosial dan etika. Terus jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang mana jalur penyebaran Islam di Nusantara melalui perdagangan internasional, perkawinan dan integrasi sosial, pendidikan dan dakwah kultural, juga dukungan politik kerajaan Islam. Nah, para pedagang Muslim di Arab, Persia dan Gujarat berinteraksi dengan masyarakat lokal melalui aktivitas perdagangan. Lalu mereka menunjukkan akhlak yang baik gitu, entah itu dalam kejujuran atau kedisiplinan dalam ibadah gitu kan. Juga melalui interaksi sosial seperti perkawinan dan pendidikan gitu. Islam diterima secara sukarela oleh masyarakat. Peran kerajaan Islam di Nusantara atau peran kerajaan Islam. Pertama, Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam awal. Yang kedua, Kesultanan Demak dalam penyebaran di Jawa. Integrasi Islam dalam sistem pemerintahan. Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kesultanan Demak ini memperkuat posisi Islam dalam struktur sosial politik gitu. Islam tidak hanya menjadi keyakinan pribadi gitu, tetapi menjadi dasar sistem pemerintahan dan pendidikan. Nah, inilah yang membuat Islam mengakar kuat di Indonesia gitu. Relevansi sejarah bagi mahasiswa. Nah, penting relevansi sejarah bagi mahasiswa yaitu sejarah sebagai sumber identitas intelektual, sejarah sebagai sarana refleksi kritis, sejarah juga sebagai inspirasi inovasi di masa depan gitu. Sebagai mahasiswa kita tidak cukup hanya mengetahui fakta sejarah saja. Kita perlu menjadikannya sebagai sumber refleksi. Karena apa? Karena peradaban Islam bisa maju gitu. Nah, apa faktornya atau apa faktor kemundurannya gitu kan? Nah, dari sana kita dapat mengambil pelajaran untuk membangun kembali tradisi keilmuan yang kuat.
Lalu urgensi kesadaran sejarah. Tanpa sejarah kehilangan arah identitas, sejarah membentuk karakter bangsa, kesadaran historis memperkuat daya tahan intelektual. Nah, seseorang yang tidak memahami sejarah, mereka akan cenderung atau mereka memiliki perspektif yang dangkal gitu kan, pemikirannya dangkal gitu. Dan juga sejarah membentuk identitas dan memperkuat karakter bangsa. Karena itu kesadaran sejarah bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Konsep jas merah disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah atau sejarah sebagai pondasi keberlanjutannya bangsa. Soekarno menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jas merah bukan sekedar slogan politik, tetapi peringatan bahwa kemajuan tanpa kesadaran sejarah akan rapuh. Kesimpulan, peradaban Islam memiliki kontribusi global dalam ilmu dan budaya. Islam di Indonesia berkembang melalui pendekatan damai dan kultural. Mahasiswa memiliki tanggung jawab melanjutkan tradisi intelektual. Nah, sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa integrasi antara nilai spiritual dan rasionalitas mampu melahirkan kemajuan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk meneruskan warisan tersebut. Juga sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi fondasi masa depan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam memaparkan materinya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.